꼭 갚을게요. 꼭 갚을게요. 제발 보내주세요. 그 당신도 그 짱이라고! 그 짱이야! Halo semua, kembali lagi di channel Random Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Squid Game episode 2. Film ini dimulai dengan para staf dari pemain itu yang sedang merapikan sebuah peti. Salah satu peti di sana terbuka sedikit dan terlihat seorang wanita yang sedang merogoh peti itu. Lalu staf bertopeng itu pun menutupnya dengan rapat sehingga peti itu pun tertutup dengan rapi. Dan film Squid Game episode 2 dimulai. 살아서 다행입니다. Terlihat orang-orang yang selamat dari permainan pertama sedang melamun dan termenung dengan apa yang mereka alami. Karakter utama kita bernama Gi-hun pun sama, ia berterima kasih kepada Sang Woo. Sebenarnya Sang Woo adalah teman dekat Gi-hun, istilahnya satu kampung lah. Begitu juga kepada seorang pria yang menyelamatkan Gi-hun dari permainan pertama. Orang ini berasal dari India yang bernama Ali. Tiba-tiba saja gerbang dari ruang istirahat mereka pun terbuka, dan ternyata mereka adalah para staf itu. 첫 번째 게임을 통과한 참가자 여러분, 진심으로 축하합니다. Mereka mengumumkan sisa pemain yang masih hidup dari 456 menyisakan 201 pemain saja. Dan dari permainan pertama telah tereliminasi sebanyak 255 pemain, dan hal itu membuat panik para pemain yang masih hidup. Ada seorang wanita yang menangis dan memohon agar tidak melanjutkan permainannya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya itu. Selain itu, ia juga memiliki anak yang harus diasuh. Begitu juga dengan pemain wanita lainnya yang memohon agar diizinkan untuk tidak mengikuti permainan lagi. Akhirnya pemain lainnya pun ikut-ikutan untuk memohon bersujud agar mereka dibiarkan untuk pulang saja. 제가요. 애가 있거든요. 살려주세요! 뭔가 오해가 있는 것 같습니다. Para staf menjelaskan bahwa mereka bukanlah penagih hutang, mereka sendirilah yang memutuskan untuk datang menyepakati perjanjian dan bermain permainan di sini. Bahkan pihak staf sendiri tidak memaksa para pemain sebelumnya. Tapi lagi-lagi karena trauma yang dialami mereka dari permainan pertama membuat mereka lebih memohon untuk tidak melanjutkan permainannya. Bahkan saking gak maunya main lagi, para pemain bilang kalau mereka tidak dibebaskan, mereka akan dicap bilang oleh kepolisian, dan polisi akan melacak tempat ini nantinya. Saat itu juga para staf langsung menembakkan pistol peringatan yang membuat para peserta panik seketika. Seorang pria bernama Sang Woo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya para staf pun terima usulan pria tersebut, tapi sebelum diadakan voting, mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau sekitar 300 juta miliar rupiah. 그럼 투표를 하게 해주시죠. 그럼 지금부터 투표를 시작하겠습니다. Hal itu membuat banyak peserta semakin bimbang untuk mengambil keputusan. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan, karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian mereka pun akhirnya melakukan voting, namun banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut. 미친 거 아니야? 집에 가야죠. 난 어차피 집도 없어. 어차피 나가도 생 지옥이야, 이 씨발. 뭐라도 해보다 죽을 겁니다. 이 새끼야. 죽으려면 너 혼자 죽어, 이 새끼야. 이제 마지막 투표자입니다.
Saat angka voting menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib semua pemain kini berada di tangan kakek Ilham yang akan memberikan voting terakhir, dan tampaknya beliau akan memilih untuk melanjutkan permainan mengingat umurnya sudah tidak lama lagi. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali. 그럼 안녕히 돌아가십시오. Singkatnya, para peserta pun diturunkan di tempat sepi, begitu juga dengan Gi-hun yang kebetulan diturunkan bebarengan dengan Sae-byeok. Mereka berdua diikat dengan mata tertutup. Alhasil mereka pun bekerja sama untuk membuka ikatan itu. Setelah berhasil membuka ikatan Sae-byeok, Sae-byeok malah meninggalkan Gi-hun. Menurutnya jika ia melepaskan Gi-hun, Gi-hun akan menagih uangnya yang ia copet waktu itu. Karena kasihan Sae-byeok hanya membuka ikatan di lengan Gi-hun saja, lalu ia pun pergi meninggalkannya. 빨리 좀. 자. 그 나이에 순진한 거야, 멍청한 거야? 너 이리 와. 내 돈 내놔. 내 돈 내놔. 너 거기 잠깐만 가만히 있어봐. 너. Di lain tempat, Sang Woo yang saat itu bersama Ali tak tega ketika melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu, sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis. Sementara itu, Gi-hun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi, tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila. Gi-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut, tetapi mereka malah terhubung pada orang lain, sehingga Pak Polisi itu pun marah dan langsung mengusir Gi-hun dari sana. 200명이 넘게 그냥 막 쏴 죽였다니까요. 그 게임이 뭐라고요? 무궁화 꽃이 피었습니다요. 예, 살인자들이 그래요 나가세요 라고 했다. 예. 그럼 그걸 시킨 사람들은요? 걔네들은 다 마스크를 써가지고 가면을. 그럼 아저씨는 거기서 어떻게? 여보세요. 아, 게임을 하고 싶으면 혼자 PC방에 가! 이 변태 새끼야! Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Seperti Gi-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes. Sang Woo yang harus membayar hutangnya senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tidak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Sae-byeok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Serta seorang preman bernama Doksu yang dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri, sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di lain sisi, seorang detektif bernama Jun-woo mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Dan ia menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya ia menanyakan informasi tentang Gi-hun pada para polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Gi-hun. Tetapi Gi-hun justru mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. 죄송한데요. 제가 지금 누굴 도울 수 있는 처지가 아닙니다. Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil yang menjemput mereka seperti biasa. Mereka diberi gas tidur, terkecuali Sae-byeok. Ia sepertinya belajar dari kesalahan dan tidak menghirup gas itu, sehingga ia tidak tertidur. Begitu juga dengan Jun-woo, si detektif kepolisian. Dengan mobilnya ia mengikuti para pemain itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut kalian, apakah Jun-woo akan menemukan markas para pemain itu? Dan siapakah yang akan jadi pemenang dari game-game selanjutnya? Untuk kelanjutannya langsung ke episode 3 ya.